Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah dalam memahami pembelajaran jarak jauh hari ini. Amin ya robbal alamin. Adapun materi pelajaran hari ini yaitu tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-6. Adapun inti materi hari ini yaitu 1. Kesimpulan isi iklan media cetak, kemudian 2. Makna keragaman di lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah alat musik tradisional. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan saksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Hal-hal kecil yang terdapat dalam iklan tersebut adalah 1. Topik iklan, yaitu gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, kata kunci dalam iklan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, pesan yang disampaikan, pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yaitu sasaran iklan, masyarakat. Berikut adalah contoh iklan dengan topik gaya hidup sehat. Iklan A, ada gambar anak sedang berlari. Kalimat iklannya adalah gaya hidup sehat, lari 30 meter sehari. Kemudian iklan B, ada gambar tangan dengan kuman. Kalimatnya yaitu cuci tanganmu, ayo pakai sabun. Dan yang terakhir yaitu iklan C, ada gambar tempat sampah, kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, materi tentang kerja kelompok. 1. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok yaitu dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama, cepat selesai, dan pekerjaan menjadi mudah. Kemudian, saling bertukar pendapat atau ide. Selanjutnya, melatih kekompakan dalam kelompok. Dua, tantangan yang muncul saat kerja kelompok yaitu adanya perbedaan dalam berpendapat. Ternyata, perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu, hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, tergantung dari daerah yang bersangkutan. Berikut ini ada alat musik kecapi berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian ada alat musik sasondo berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ada alat musik kolintang berasal dari Sulawesi Utara dan angklung berasal dari Jawa Barat. Kecapi dan sasondo. Pertama dari daerah asalnya, yaitu alat musik kecapi berasal dari suku Sunda atau Provinsi Jawa Barat dan Banten, sementara sasondo berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang kedua,
Perbedaan jumlah senar atau dawai. Kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rincik dan 18 atau 20 dawai untuk jenis kecapi indung. Jumlah dawai pada sasondo berbeda sesuai jenisnya. Jenis-jenis sasondo tersebut adalah sasondo engkel 28 dawai, sasondo dobel 56 dawai atau 84 dawai, sasondo gong atau sasondo haik 7 dawai sampai 11 dawai, dan sasondo biola 30 dawai, 32 dawai, dan 36 dawai. Perbedaan selanjutnya yaitu dari bahan tabung resonansi. Kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayu, terutama kayu sentul. Sementara sasondo memiliki tabung bambu tempat memasang dawai sasondo dan pelengkap resonansi yang terbuat dari daun lontar. Daun lontar ini disusun berbentuk setengah bola di belakang dawai dan dapat dilipat ketika sasondo hendak disimpan. Selanjutnya, perbedaan dari cara memetik. Kecapi dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau lantai, kemudian pemain kecapi akan memetik dawai kecapi dengan jari. Sebaliknya, sasondo dimainkan dengan dipegang atau diberdirikan. Pemain sasondo akan memangku sasondo sambil memegang sasondo di hadapannya, kemudian memetik dengan jarinya. Selanjutnya, perbedaan alat musik kolintang dan angklung. Perbedaan yang pertama dari daerah asalnya. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung berasal dari Jawa Barat. Dari bahan pembuatnya, yaitu kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Dan perbedaan dari cara memainkannya. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, perbedaan dari bahan tabung resonansi. Kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah terbuat dari kayu, sedangkan angklung berupa bambu. Selanjutnya, Ibu akan membahas beberapa alat musik khas Jawa Tengah. Yang pertama yaitu alat musik kendang, adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah di mana cara memainkannya menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Kendang terdiri dari bermacam. Pertama, kendang yang berbentuk kecil adalah ketipung. Kedua, kendang yang bentuknya menengah adalah kebar, sedangkan kendang yang besar adalah kendang kalih. Sebenarnya kendang lebih populer di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena sejarah kendang dimulai di suku Sunda tersebut. Kemudian alat musik khas Jawa Tengah selanjutnya. Alat musik tradisional Jawa Tengah yang kedua adalah bonang. Alat ini adalah instrumen melodi yang terkemuka di gedung gamelan Sunda. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabuh pada bagian atasnya. Pada bagian atas bonang terdapat bentuk yang menonjol yang disebut dengan pencu atau pencon. Sedangkan untuk memukul bonang ada dua alat pemukulnya yang digunakan secara khusus. Alat pemukul ini disebut dengan bindi. Alat musik khas Jawa Tengah selanjutnya yaitu alat musik saron. Alat musik saron adalah instrumen gamelan termasuk keluarga balungan. Nama lain alat musik saron adalah ricik. Dalam satu set gamelan terdapat 4 buah saron yang seluruhnya dalam persi pelok dan slendro. Bahan dasar untuk membuat tabuh saron adalah kayu berbentuk seperti palu. Alat musik khas Jawa Tengah selanjutnya yaitu alat musik demung.
Alat musik demung adalah salah satu alat musik tradisional Jawa Tengah yang termasuk keluarga balungan. Dalam satu set gamelan terdapat 2 demung yang mempunyai versi pelok dan slendro. Alat musik ini menghasilkan nada oktav terendah dalam keluarga balungan. Demung mempunyai wilahan yang relatif lebih tipis tetapi lebih besar daripada wilahan saron, sehingga nadanya pun juga lebih rendah. Cara memainkan alat ini dengan cara menabuh sesuai nada yang imbal, ataupun menaduh bergantian antara demung 1 dan demung 2. Musik khas Jawa Tengah selanjutnya yaitu slendem. Slendem dimainkan untuk menghasilkan dengungan rendah atau disebut dengan gema. Alat musik ini juga menjadi salah satu instrumen gamelan, terdiri dari lembaran-lebar logam tipis yang diuntai tali dengan direntangkan di atas tabung-tabung. Selain itu, slendem juga termasuk sebagai gender penembung. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, demikian pemaparan materi hari ini. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak dan tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, selanjutnya kerjakan tugas berikut ini dengan cermat dan teliti ya.